Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga di pertemuan kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayo belajar hidup lapang dengan berbagi subbab zakat. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai tentang zakat. Sebelum kita masuk ke materi zakat, ayo kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam idina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat setelah pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk ke bab zakat. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian zakat, Bu Jana akan tanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian sudah pernah mendengar kata zakat dari mana saja? Biasanya zakat itu kita mendengar ketika menjelang bulan Syawal atau ketika Idul Fitri atau sebelum menjalankan sholat Id ketika bulan Ramadan. Kita familiar di zakat waktu itu. Padahal zakat itu dimulai pada banyak sesi. Seperti ada zakat yang dimulai ketika bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, dan ada zakat yang dilakukan ketika harta kalian mencapai nisabnya. Nah, sebelum kita membahas ke belakang, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu zakat. Nah, kita belum tahu yang belakang, belum tahu zakat itu seperti apa, kita akan bahas di materi kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat secara bahasa yaitu suci. Nah, kalau secara istilah, zakat yaitu kewajiban pembayaran sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta dari sifat kikir dan tamak sehingga kita menjadi lebih rendah hati dan tidak sombong. Tidak boleh sok kaya, tidak boleh sok punya sendiri. Karena yang punya itu siapa? Semua itu pemberian dari Allah. Itulah pengertian dari zakat. Zakat juga ditentukan dalam Al-Quran, sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Di sini kita akan membahas hukum dan dalil zakat. Nah, hukumnya apa anak-anak? Hukum zakat. Nah, zakat itu masuk dalam rukun Islam. Jadi hukumnya apa? Hukumnya wajib. Nah, hukum zakat termasuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nanti kita akan membahas syarat-syaratnya di belakang, di slide selanjutnya. Kemudian kita akan membahas dalil. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Jana, di Al-Quran sudah dijelaskan salah satunya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, bagaimana bunyinya? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, itu adalah dalil zakat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian
kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Tadi Bu Jana sudah menyebutkan di depan, zakat itu ada waktu-waktunya tertentu. Yang kita tahu kan yang sudah kita sering dengar yaitu zakat fitrah. Padahal zakat nggak cuma zakat fitrah. Nah, ini ada macam-macam zakat. Di sini Bijana akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat mal. Nah, zakat fitrah itu apa toh? Zakat fitrah yaitu ketika zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, itu zakat fitrah yang sering kita lakukan itu zakat fitrah. Terus zakat mal seperti apa, Bu? Nah, banyak orang yang belum mengetahui tentang zakat mal, apalagi anak-anak yang baru kelas 5 mungkin belum familiar tentang zakat mal ya. Nah, ini kita hanya belajar secara global dulu. Belum dijelaskan ke macam-macam zakat mal, belum dijelaskan ke berapa toh batas-batasan zakat mal itu di kelas 5 kita akan membahas dasarnya dulu. Zakat mal itu seperti apa toh? Zakat mal itu zakat yang dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab atau batas minimum serta setelah berlalu 1 tahun. Jadi harta-hartanya apa aja? Jadi harta yang kita miliki itu ada batas-batas minimum seberapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang kita miliki. Harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki. Kemudian sebelum kita ke zakat mal, kita fokus dulu ke zakat fitrah. Nah, zakat fitrah banyak syaratnya. Yang pertama, syarat-syaratnya zakat fitrah. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Tadi sudah dijelaskan Bu Jana, kalau non-muslim boleh zakat tidak boleh. Syarat wajib itu yang harus dilakukan. Non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Namanya kalau mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang yang beragama Islam. Nah, yang kedua yaitu apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Contohnya gini, seperti kalian punya adik kecil lahir pada bulan ke-28 Ramadan. Nah, ketika sebelum ada apa itu ada seruan melaksanakan sholat Idul Fitri, berarti adik kamu yang baru lahir itu juga wajib untuk dizakati, itu untuk zakat fitrah. Yang ketiga yaitu memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kalau seandainya buat makan saja tidak ada, berarti dia tidak termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu. Terus siapa saja toh Bu orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ada banyak sekali orang-orang yang wajib yang berhak menerima zakat fitrah. Contohnya yang pertama yaitu ada fakir. Fakir itu apa? Fakir yaitu orang yang mempunyai harta tapi tidak apa ya? Tidak cukup untuk memenuhi apa kebutuhannya atau penghasilannya pekerjaannya itu tidak tetap, itu fakir. Kalau fakir itu yang mempunyai harta tapi tidak mempunyai penghasilan tetap. Kemudian untuk miskin yang kedua yaitu miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Punya penghasilan tetap kalau miskin itu punya penghasilan tetap tapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir itu yang
tidak punya harta tapi juga tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, sampai di sini paham ya perbedaannya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu amil. Amil yaitu pengurus yang membagikan zakat atau yang mengumpulkan zakat. Yang selanjutnya yaitu ada mu'alaf. Mu'alaf atau orang non-muslim yang baru masuk Islam, itu mu'alaf. Kemudian rikob atau budak yang baru dimerdekakan atau seorang yang baru dibeli, tidak diperbudak orang lagi. Nah, kemudian ada yang gorib, orang yang mempunyai banyak hutang, tapi hutangnya itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, bukan untuk berfoya-foya. Kalau untuk berfoya-foya itu boleh nggak Bu? Dia banyak hutang tapi dia berfoya-foya. Ya tidak boleh. Dia berhutang tapi untuk menghidupi keluarganya. Itu yang boleh dilakukan. Itu yang boleh menerima zakat. Kemudian selanjutnya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya orang yang mengajarkan ngaji tapi tidak dibayar. Nah, itu boleh menerima zakat. Selanjutnya yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Atau Ibnu Sabil itu orang musafir, orang yang perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Nah, itulah zakat fitrah. Ketentuannya zakat fitrah itu berapa toh Bu? Kok belum dijelaskan? Ketentuan zakat fitrah itu yaitu 2,5 kilogram. Kalau dirupiahkan, kalau dirupiahkan tinggal dihitung. Berapa kalau sekilo nih? Harganya 9,5, berarti kalau 2,5 kilo uangnya berapa? Seperti itu. Nah, takaran berasnya berapa? Takaran berasnya yaitu 2,5 kilogram atau 2,5 kilo. Itu untuk zakat fitrah. Sampai di sini paham nggih? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nisab zakat mal. Nisab zakat mal itu berbeda-beda tergantung jenis harta, seperti ada emas, perak, uang, dan masih banyak lainnya. Ada lagi seperti perdagangan atau pertanian, hasil tani, ada jagung, ada kedelai, ada padi, dan masih banyak hasil pertanian lainnya. Pertambangan juga termasuk peternakan, terus harta temuan, dan hasil pendapatan atau profesi, contohnya seperti bujana, itu profesi guru. Profesi guru mendapat gaji berapa, terus yang dizakatkan berapa, itu nanti ada kadarnya masing-masing. Contohnya juga hasil tanam padi. Hasil tanam padi itu nisabnya berapa? Terus yang dizakatkan berapa? Itu nanti ada pembahasannya kembali. Nah, di zakat mal di sini kita sudah paham ya. Jadi, kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, dan sedangkan untuk zakat mal itu membersihkan harta kita yang menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang tidak mampu, yang tadi sudah dijelaskan bicaranya. Kemudian kita akan masuk ke bab keutamaan dan manfaat berzakat. Yang pertama yaitu zakat membawa keberkahan dan barokah dalam kehidupan serta menciptakan ketertiban, keseimbangan sosial. Tadi contohnya seperti kita sering berbagi. Nah, yang tidak kadang ada yang seseorang yang tidak bisa makan, dengan kita berbagi dan kita memberi, maka keseimbangan sosial kita dapat terjadi. Keseimbangan sosial contohnya seperti apa? Tidak ada lagi orang yang kelaparan, tidak ada lagi orang yang kekurangan. Kemudian pembersihan jiwa. Zakat juga berfungsi
sebagai pembersihan jiwa dan mengurangi sikap keserakahan dan ketamakan. Contohnya kita nggak selalu untuk berfoya-foya, punya banyak uang tidak untuk selalu digunakan untuk berfoya-foya. Berfoya-foya contohnya apa? Membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan atau membeli sesuatu yang secara berlebihan, itulah berfoya-foya. Kemudian kepercayaan diri. Dengan membayar zakat, seseorang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi sehingga serta merasa lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta yang dimiliki. Jadi kita sendiri itu bisa bangga. Oh saya bisa menolong orang. Oh saya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, itulah beberapa manfaat dari zakat. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini tidak ada yang membuat bingung. Sekian dari saya, mungkin ada banyak salah. Hujana minta maaf. Salah, Hujana minta maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.